Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bisa melanjutkan kuliah matrikulasi Kimia Farmasi 1. Nah, di mana hari ini kita akan membahas tentang hubungan struktur aktivitas obat antibiotika. Nah, sebelumnya saya jelaskan bahwa untuk mata kuliah Kimia Farmasi 1 ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi mata kuliah Kimia Farmasi 1 ini sangat erat hubungannya dengan farmakologi. Kemudian berhubungan juga karena kita membahas tentang antibiotika, berarti juga berhubungan dengan mikrobiologi dan kimia organik. Jadi, agar kalian bisa paham tentang materi Kimia Farmasi 1 ini, tolong diulang kembali, dibaca kembali, atau dibuka kembali materi tentang mikrobiologi, farmakologi, dan kimia organik. Karena di materi di Kimia Farmasi ini kita akan menghubungkan semuanya. Oke. Jadi kalau kita bahas lagi di sini farmakologinya bagaimana atau dari segi mikrobiologinya kita bahas lagi, maka ini kuliah kita akan sangat panjang sekali ya. Jadi saya harapkan memang dari mahasiswa juga harus aktif, bukan hanya bergantung ke slide ini saja, tapi juga kalian harus lebih aktif membuka materi dari buku-buku textbook atau e-book. Nah, kalau saya sendiri untuk kuliah kimia farmasi ini, saya menggunakan materinya buku kimia medisinal. Penulisnya Siswandono. Yang kimia medisinal yang part 2-nya. Ya, jadi untuk hubungan struktur aktivitas obat ini ada di part 2. Jadi silakan kalian kalau ingin membaca lebih lanjut, kalian bisa mencari buku kimia medisinal, penulisnya Siswandono, penerbitnya Airlangga University Press. Oke. Nah, di sana lengkap semua materi tentang hubungan struktur aktivitas obat-obat. Oke. Pertama, antibiotika. Nah, antibiotika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu anti dan bios. Nah, dari anti ini artinya melawan ya, melawan. Kemudian bios ini artinya kehidupan. Nah, jadi konsep antibiotika ini adalah suatu zat yang bisa melawan atau menghentikan kehidupan mikroorganisme lain. Nah, jadi itu asal kata dari antibiotika. Nah, antibiotika ini didefinisikan bahwa senyawa kimia yang khas yang dihasilkan oleh organisme hidup. Ya, jadi awalnya itu antibiotika itu dihasilkan oleh organisme hidup. Apakah itu berupa mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau makhluk hidup yang tingkat tinggi seperti manusia, bukan manusia ya, hewan, tumbuhan, gitu. Nah, awalnya itu berasal dari organisme hidup. Kemudian bisa disintesis ya menjadi turunan-turunannya, struktur analognya yang dibuat secara sintetis dalam kadar rendah itu mampu menghambat proses penting dalam kehidupan suatu spesies atau lebih mikroorganisme. Nah, kata kuncinya di sini ya, menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Nah, kalau proses penting dalam kehidupan itu berarti berhubungan dengan siklus hidup suatu organisme. Bagaimana dia bisa bertahan hidup, ya, apakah dari segi kalau siklus hidup berarti bagaimana cara dia memperbanyak diri, berkembang biak. Nah, antibiotika itu berperannya di situ, ya, menghambat proses penting dalam kehidupan suatu spesies atau lebih mikroorganisme. Jika misalnya suatu senyawa kimia itu bisa membunuh
suatu mikroorganisme, tapi tidak dengan cara menghambat proses penting dalam kehidupan, maka dia tidak termasuk ke dalam antibiotik. Contohnya apa? Suatu senyawa yang bisa membunuh mikroorganisme, tapi mekanisme kerjanya itu bukan menghambat proses penting dalam kehidupan itu. Nah, contohnya adalah golongan senyawa-senyawa seperti etanol, ya. Jadi kalau dibilangnya disinfektan ya. Nah, ini kan etanol ini kan juga bisa membunuh mikroorganisme. Tapi kan karena mekanisme kerjanya itu bukan menghambat proses penting dalam kehidupan, maka dia tidak termasuk ke dalam antibiotika. Itu contohnya. Nah, antibiotik ini bisa kita dapatkan dari macam-macam makhluk hidup ya. Ada yang dari famili Actinomycetales, jamur, tanaman tingkat tinggi, kemudian Eubacterialis terutama bacilli, binatang, Pseudomonales, dan ganggang atau lumut. Nah, awalnya itu ditemukan dari jamur. Nah, kemudian dicari-cari lagi, ternyata masih banyak organisme yang bisa menghasilkan antibiotika. Untuk penggolongan antibiotika ada 3. Ya, bisa digolongkan pertama berdasarkan spektrum aktivitasnya, bisa digolongkan berdasarkan mekanisme kerja, atau bisa digolongkan ke dalam struktur kimianya. Untuk spektrum aktivitas itu ada yang spektrum luas, yang broad ya, atau ada yang sempit, narrow spektrum. Jadi maksudnya kalau luas itu dia bisa untuk semua mikroorganisme, apakah dia bakteri gram negatif atau bakteri gram positif. Kalau sempit berarti dia terkhusus untuk satu ini aja gitu. Apakah dia hanya khusus untuk bakteri gram negatif saja atau bakteri gram positif aja gitu. Makanya disebut dengan spektrum sempit. Nah, untuk spektrum aktivitasnya, spektrum luas aktif terhadap bakteri gram positif dan juga gram negatif. Contohnya apa? Contohnya tetracycline, amphotericol, aminoglycosida, makrolida, dan lain-lainnya. Nah, kalau spektrum sempit, dia hanya efektif pada bakteri gram positif saja atau bakteri gram negatif saja. Nah, ini kita sudah menggunakan istilah-istilah ya. Jadi kalian coba baca lagi apa perbedaan antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif itu. Tolong buka materi mikrobiologinya lagi. Ya, jadi apa perbedaan antara gram positif dan gram negatif? Perbedaannya kalian lihat dari dinding selnya. Ya, bukan dari segi pewarnaannya, itu kan hanya untuk identifikasinya ya, tapi dari struktur dinding sel. Dari dinding sel bedanya apa? Gram positif bagaimana, gram negatif bagaimana? Karena antibiotik itu bekerja ya, itu struktur sel dari bakteri itu akan mempengaruhi apakah nanti si antibiotik itu akan efektif atau tidak. Nah, untuk yang spektrum sempit ya, itu ada dibagi lagi menjadi 5. Pertama, yang aktif ke bakteri gram positif. Contohnya bacitracin, erythromycin, benzilpenicillin. Nah, kalau misalnya kalian yang bekerja di pelayanan rumah sakit ataupun apotek, ini pasti sudah biasa ya mendengarnya. Kemudian ada bakteri yang aktif terhadap bakteri gram negatif, contohnya colistin, polymyxin sulfat, sulfomycin. Kemudian yang aktif terhadap Mycobacteriaceae, ya ini yang menyebabkan TBC ya, TB, tuberkulosis, itu adalah streptomycin, kanamycin, sikloserin, dan rifampicin, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada antibiotik yang bisa membunuh jamur. Contohnya griseofulvin, nystatin, amphotericin B, dan candicidin. Nah, ini aktif terhadap jamur. Kemudian juga ada antibiotik yang aktif terhadap
anti kanker, neoplasma, makanya bisa digunakan sebagai anti kanker. Berarti dia menghambat pertumbuhan sel ya. Seperti actimicin, bleomycin, aunorobicin. Ini masih banyak ya karena slide-nya terbatas, jadi saya singkat-singkat aja. Gitu. Jadi untuk detailnya kalian bisa lihat di e-book. Nah, sekarang saya ingin nanya, sebenarnya bagusan mana? Antibiotik spektrum luas atau spektrum sempit? Kalau menurut kalian, lebih bagus mana kita menggunakan antibiotik yang spektrum luas atau spektrum sempit? Nah, kalau biasanya itu rata-rata kita di rumah sakit ya atau di rumah sakit lah atau resep, kebanyakan dokter tuh memberikan antibiotik spektrum luas. Nah, ada nggak yang pernah nanya kenapa diberikan antibiotik spektrum luas? Nah, biasanya karena misalnya suatu gejala penyakit ada tanda-tanda infeksi oleh bakteri. Nah, kita kan tidak langsung uji lab ya. Ini bakterinya apa? Itu makanya agar bisa kan kita nggak tahu nih kan bakterinya disebabkan apa nih infeksinya, apakah disebabkan oleh bakteri gram positif kah atau bakteri gram negatif gitu. Makanya langsung tembak aja gitu kan biar cepet gitu, langsung aja milih yang antibakteri spektrum luas. Contohnya yang paling sering dipakai misalnya amoksisilin gitu ya. Kalau udah ada batuk, berdahak, itu pasti langsung dikasih amoksisilin atau cefadroxil yang sifatnya spektrum luas. Nah, menurut kalian itu bagus atau tidak? Ada plus minusnya ya. Kalau plusnya mungkin bisa cepat gitu. Kita nggak perlu cek lab dulu apakah ini bakterinya apa, nggak perlu ya karena sudah pakai yang spektrum luas. Tapi kalau dari segi kekurangannya adalah resisten dan efektivitasnya ya. Resistensi, kemudian efektivitasnya dan efek samping. Nah, jadi sebenarnya obat itu lebih bagus jika bekerja memang langsung ke targetnya. Ya, kalau dia efektif ke gram positif ya langsung aja ke gram positif. Karena yang kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ini kan juga ada mikroorganisme ya yang hidup, yang juga tubuh kita ini juga membutuhkan mikroorganisme. Seperti di usus kita ada mikroorganisme. Ya, di mulut pun ada mikroorganisme. Ada mikroorganisme yang baik, ada yang jelek ya, ada flora. Pokoknya flora yang di dalam tubuh kita itu ada yang baik. Itu kalau yang berasal dari luar biasanya itu yang menyebabkan penyakit. Nah, kalau kita menggunakan spektrum luas ini terlalu sering, nah itu biasanya akan menyebabkan mikroorganisme baik yang ada dalam tubuh kita itu juga akan ikut mati ya. Contohnya di kulit ini yang membuat kulit kita lembab itu juga ada peranan mikroorganisme. Dalam pencernaan kita juga ada mikroorganisme. Itu kalau kita menggunakan spektrum luas apalagi dalam jangka waktu panjang, maka itu nanti efek sampingnya juga seperti itu dan juga akan menyebabkan resisten ya. Jadi maksudnya karena nembaknya kemana-mana gitu nggak satu sasaran itu biasanya akan resisten. Makanya akan lebih baik jika memang walaupun ini prosedurnya lama ya harus cek lab dan sebagainya dulu gitu. Tapi itu akan membuat resistensi antibiotik itu, kasus resistensi antibiotik itu akan menurun. Ini silakan nanti dibaca lagi penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya beserta contoh-contohnya. Kemudian penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerja. Ada 5 cara ya, secara umum tuh ada 5 cara bagaimana antibiotik bekerja. Pertama, antibiotik itu bisa menghambat sintesa dinding sel bakteri. Nah, kemudian ada yang bisa mempengaruhi permeabilitas membran selnya. Kemudian ada yang bisa menghambat sintesa asam folat di dalam sitoplasma. Ada juga yang bisa menghambat pembentukan protein pada ribosom.
Dan ada juga yang bisa menghambat pembentukan DNA dan RNA. Nah, kenapa bisa tempat kerjanya itu berbeda-beda? Yaitu karena strukturnya tadi ya, struktur dari obat-obatan itu kan juga berbeda. Nah, kalau diibaratkan suatu obat itu kan diibaratkan sebagai kunci dan gembok ya. Ini gemboknya ya, maaf ya saya nggak pintar ngegambar. Kemudian ada kunci. Nah, ini kan harus pas ya. Itu. Nah, makanya kenapa bisa ada maling masuk? Ya, makanya kalau misalnya ada kayak gini ya. Ya, intinya gitulah ya. Di sini kalau bentuk kunci dan gemboknya ini sama, baru bisa masuk. Gitu. Jadi, prinsipnya adalah suatu antibiotika itu bisa bekerja ya, karena dia memiliki reseptor di sel bakteri itu. Reseptor yang mirip strukturnya dengan senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk misalnya di sini ya, menghambat sintesa dinding sel. Ada senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk mensintesa dinding sel bakteri ini. Nah, kemudian zat tersebut, zat-zat yang dibutuhkan, ada suatu zat yang dibutuhkan untuk mensintesa dinding sel bakteri itu, strukturnya mirip dengan antibiotik. Ya. Maka dia akan bekerja nanti di reseptornya. Nah, menduduki reseptor dari di sel bakteri tersebut, nah dia akan nanti efeknya bisa agonis, bisa antagonis. Tuh, jadi kalau misalnya dia sudah terduduki yang tujuannya untuk mensintesis dinding sel menjadi tidak bisa. Nah, itu prinsipnya ya. Ini kalian pasti sudah belajar di farmakologi atau sedang belajar di farmakologi. Tolong dibaca kembali bagaimana prinsip kerja suatu senyawa. Oke, karena mekanisme kerja ini kalian belajar di farmakologi. Jadi semua ilmu itu berkaitan, ya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini contohnya ya, penggolongan antibiotika berdasarkan tempat kerjanya. Ada yang bekerja di dinding sel, ya contohnya penisilin, cefalosporin, bacitracin, vancomycin, sikloserin. Nah, apa yang dihambat? Proses apa yang dihambat? Ada yang menghambat biosintesis peptidoglikan. Nah, sehingga dia memiliki aktivitas bakterisid. Nah, di sini ada aktivitas bakterisida, ada aktivitas bakteriostatik. Nah, bedanya apa ini? Nah, kalau bakterisid berarti dia membunuh si sel bakteri itu. Kalau bakteriostatik berarti dia hanya sampai menghambat aja perkembangannya, tidak sampai membunuh. Kemudian ada istilahnya fungisid. Yang fungi ini berarti jamur ya, targetnya adalah jamur. Kemudian ada pansidal, anti kanker. Jadi tempat kerjanya itu macam-macam. Bisa di dinding sel, bisa di membran sel, asam nukleat, atau di ribosom. Nah, kalau di membran sel nanti dia fungsi membran selnya itu akan tidak berfungsi ya, membran selnya akan menjadi tidak berfungsi. Nah, kalau misalnya dia bertempat kerjanya di asam nukleat, berarti dia akan beda-beda ya. Kalau di sini ada yang menghambat biosintesis ADN ya, ada yang mRNA, kemudian ini kayak bahasanya bahasa ini ya, DNA nih, DNA gitu. mRNA messenger, RNA messenger, ada yang bekerjanya untuk menghambat pembelahan sel ya, mikrotubuli. Oke. Kemudian kalau bekerjanya di ribosom berarti dia itu akan menghambat biosintesis protein. Contohnya tetrasiklin, avenicol, makrolida, linkosamid, glutarimid. Itu contoh-contohnya.
Kemudian berdasarkan struktur kimia. Nah, berdasarkan struktur kimianya itu dibagi lagi nih antibiotik ya, ada yang turunan beta laktam, kemudian turunan amfenikol, turunan tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, polipeptida, linkosamida, kemudian lain-lain. Lain-lain itu ada polein, ansamisin, antrasiklin, fosfomisin. Aduh, banyak banget, Bu. Iya, banyak banget antibiotik ini. Ya, karena kasus infeksi ini kan memang suatu penyakit infeksi ini kan memang suatu penyakit yang tertinggi juga ya. Kalau kalian lihat datanya di rumah sakit itu, kasus infeksi ini memang salah satu kasus yang tertinggi selain kasus-kasus yang penyakit-penyakit degeneratif. Ya, infeksi ini juga tinggi karena kondisi kita sebagai negara berkembang di mana yang sanitasinya masih belum bagus ya, kemudian juga perilaku masyarakatnya juga perilaku hidup sehatnya juga kurang, otomatis ya penyakit-penyakit infeksi ini masih berkembang di negara kita. Contohnya aja TBC. Ya, TBC itu Indonesia itu belum bebas TBC, tapi kalau di negara lain itu jadi suatu momok ya, maksudnya oh hari gini kok masih TBC. Contohnya di Korea. Di Korea itu udah nggak ada lagi TBC gitu. Karena memang TBC ini kan menularnya dari manusia ke manusia juga ya, tapi merekanya sudah memutus gitu rantai untuk perkembangan TBC ini. Atau penyakit yang disebabkan oleh anti malaria, tapi anti malaria bukan obatnya bukan antibiotik ya. Tapi dia termasuk penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi ini kan macam-macam juga, nggak semuanya bisa diobati oleh antibiotik. Misalnya yang virus ya, virus ini memang ada yang bisa harusnya antiviral kan, yang untuk obat untuk infeksi virus, tapi memang juga ada yang digunakan antibiotik. Nah, lebih ke mekanisme kerjanya sebenarnya harus dilihatnya. Kapan obat itu bisa digunakan untuk virus, bakteri gitu, atau yang seperti malaria gitu kan. Nah, untuk struktur kimianya sendiri, antibiotik itu ada turunan beta laktam tadi udah ya. Nah, kita akan lihat selanjutnya, kita akan fokus ke struktur kimia. Nah, karena yang kita bahas adalah hubungan struktur aktivitas suatu obat. Otomatis yang dilihat adalah bagaimana struktur kimianya sehingga berpengaruh terhadap aktivitas. Oke, pertama, antibiotika turunan beta laktam. Nah, ini cincin beta laktam. Nama laktam diberikan untuk amida siklik dan analog dengan nama lakton yang diberikan kepada ester siklik. Nah, ini di sini beta ini dari sini ya, alfa betanya. Jadi si laktam, gugus laktamnya itu terikat pada posisi beta. Ya. Nah, ini amida ya, berupa siklik. Ya, siklik yang rantai 4, ini keton. Ya. Nah, itu disebut dengan laktam. Kalau misalnya di sini dia misalnya bentuknya hampir sama. Ya. Tapi jika dia berupa suatu ester, ini ester ya, itu namanya lakton. Tuh, kalau seperti ini namanya laktam. Jadi ada cincin beta laktam. Kalau disebut dengan cincin beta laktam, maka kalian harus ingat bentuknya adalah seperti ini. Oke. Antibiotik yang mengandung sertin cincin laktam, amida siklik beranggota 4 merupakan kelas dominan agen yang saat ini digunakan untuk kemoterapi infeksi bakteri. Ini saya translate dari bahasa Inggris ya, jadi bahasanya agak aneh. Nah, jadi antibiotik beta laktam ini termasuk golongan antibiotika yang terbesar ya, yang saat ini dipakai. Nah, paling banyak digunakan saat ini. Oke. Untuk pengelompokannya dibagi 3.
Ya, dibagi lagi nih antibiotik beta-lactam ini. Ada yang turunan penisilin, ada yang turunan cephalosporin, dan ada yang beta-lactam non-klasik. Nah, untuk penisilin itu biasanya untuk infeksi bakteri gram positif, koki gram negatif. Koki ini apa? Bentuknya kokus ya. Bakteri yang gram negatif yang kokus. Kalau untuk turunan cephalosporin itu biasanya untuk pengobatan infeksi yang tahan terhadap penisilin. Ya, terutama Staphylococcus yang menghasilkan penisilinase dan basil gram negatif. Nah, biasanya ini untuk kalau dia sudah resisten terhadap penisilin, infeksinya ya bakterinya sudah resisten terhadap penisilin, maka digunakan yang turunan cephalosporin. Nah, sekarang ini udah banyak kan turunan penisilin ini yang udah nggak dipakai karena sudah resistensi seperti ampicillin. Ya, ampicillin itu sekarang sudah, kalau nggak salah itu sudah nggak beredar lagi ya si ampicillin ini karena sudah sudah resisten tuh. Oke. Kemudian ada juga yang beta-lactam non-klasik digunakan sebagai penghambat enzim beta-laktamase dan antibakteri gram negatif. Nanti kita akan bahas tentang apa itu enzim beta-laktamase. Nah, ada juga yang membagi beta-lactam ini tergantung sumber kita ya, dari mana ya. Ya, ada beberapa buku yang membaginya seperti ini, ada satu buku yang membagi seperti ini, Siswandono ini membaginya seperti ini. Ada yang buku lain yang membaginya seperti ini. Penisilin, cephalosporin, carbapenem, monobactam. Tetap ini berdasarkan strukturnya. Nah, kemudian kalau untuk penisilin nanti ada lagi nih turunan-turunannya ya, yang kita paling kenal pasti yang ini ya, amoxicillin. Kalau saya cuma kenal yang amoxicillin, yang lain saya belum pernah lihat sediaannya. Karena obat-obat ini kan kalau yang beredar di Indonesia apa aja gitu. Kalau yang di negara lain pasti ada beda lagi gitu ya. Gak tahu kalau kalian nih apa aja nih obatnya yang di sini yang ada di tempat kalian. Nah, kemudian ada cephalosporin ya, itu ada yang generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Terakhir sebenarnya ada yang kelima. Itu pembagiannya ya. Kemudian ada yang masih turunan dari beta-lactam, namanya carbapenem. Ini memiliki lagi turunan-turunannya. Ya, jadi kita lihat dari ininya aja ya. Dari namanya aja biasanya. Kalau akhirannya penem berarti dia turunan carbapenem. Cukup ingat struktur awalnya aja. Kalau kita hafal segini, hafal nggak semuanya nih ya? Nggak hafal lah ya. Tapi mana yang ingat aja kata kunci. Biasanya seperti itu ya, ingat kata kuncinya apa. Nah, nanti hubung-hubungkan. Kalau silin itu berarti dia yang akhiran-akhiran silin itu dia turunan penisilin. Kalau cephalosporin itu yang awalan-awalnya cefa. Kalau cefa itu berarti dia turunan cephalosporin. Kalau akhirannya tam, ini nam ya. Oh, enggak ini juga. Enggak semua juga seperti itu ya. Jadi ya tergantung, lihat lagi. Nah, kalau ada yang bisa cocokilogiin. Nah, ini contohnya beta-lactam antibiotik yang penisilin. Sini ya. Ini berbeda struktur dasar penisilin, cephalosporin, monobactam sama carbapenem itu beda. Tapi yang samanya adalah ada cincin beta-lactamnya ada. Semuanya ada cincin beta-lactamnya. Ini ya. Kita masuk ke penisilin. Jadi penisilin ini merupakan antibiotika pertama kali yang ditemukan pada tahun 1928 oleh Alexander Fleming. Nah, ini juga ceritanya kebetulan ya, si bapak Alexander Fleming ini ternyata dia melihat di cawan petrinya itu si jamur Penicillium notatum
itu ternyata ada bagian yang tidak tumbuh bakteri. Nah, dari situlah baru muncul ya, ternyata jamur Penicillium notatum ini menghasilkan suatu zat yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, makanya disebut nanti antibiotik. Nah, ini pelajaran apa? Saya rasa ini sudah belajar di mikro ya. Kalau nggak di mikro, di farma pasti ini sudah dibahas nih. Nah, struktur dasar dari penisilin ini sendiri, ya pastinya pertama ada cincin beta-laktam. Oke, jadi segi 4, ingat aja ya segi 4, kemudian ada atom N, atom nitrogen, dan ada gugus ketonnya. Nah, itu yang disebut dengan beta-laktam. Kemudian kalau struktur dasar penisilin itu ada gugus amidanya ya, yang warna biru. Kemudian ada, nah ini disebut dengan cincin thiazolidin. Yang ini ya, yang segi 5 ini. Nih, ini disebut dengan cincin thiazolidinnya. Ya, kemudian ada karboksilat. Nah, cincin thiazolidin ini berikatan dengan gugus asam karboksilat. Kemudian ini rantai sampingnya ya. Nah, ini nih yang membuat turunan-turunan penisilin itu rantai sampingnya yang di sini. Di R-nya ini. Ini yang berubah-berubah. Yang bukan berubah, dimodifikasi, maaf. Dimodifikasi itu pada rantai R-nya ini yang di samping gugus keton ya, ini ya. Gugus amida lah karena dia sudah ada pakai N gitu. Dengan gugus amidanya ini. Nah, ini yang nanti modifikasi strukturnya di gugus R ini. Ini struktur dasar penisilin tadi sudah diiniin ya. Jadi posisi alfa betanya itu dari stereokimianya ya, posisi cis. Jadi ingat kalian kalau cis itu dia hadap-hadapan ya. Kalau dia trans berarti dia, kalau misalnya dia apa? Nah, ini diingat kembali nih. Materi, kimia, organiknya, mana yang cis, mana yang trans. Nah, dia itu berupa kiral ya. C-kiral. C-kiral itu adalah C yang keempat tangannya itu berbeda. Jadi tadi ya, ini gugus beta-laktamnya. Kemudian, nah ini yang ini yang O-nya ya, most reactive carbonyl. Jadi gugus ketonnya ini merupakan adalah gugus karbonil yang sangat reaktif. Sangat reaktif itu artinya dia mudah sekali untuk bereaksi. Oke. Nah, site of penicillinase action ini berarti dia bekerja, ini yang bekerja nih di sini. Tapak aktifnya tuh di sini. Ya, yang ini. Yang cincin beta-laktamnya tadi itu tapak aktifnya. Kemudian di sini yang ini dia akan berikatan dengan 6 amino penicillinic acid ya, atau 6 APA tulisannya. Oke. Kemudian ada methyl group. Tadi ada disebutkan ada thiazolidin ring ya, cincin thiazolidin. Nah, ini yang variable group. Maksudnya variabel itu berarti dia berubah-ubah ya, yang akan dimodif itu di sini. Ya. Gugus yang samping gugus karbonil yang di sini. Amida ya tadi, gugus amida yang ini. Nah, untuk mekanisme kerja antibiotik beta-laktam itu dia bisa 3 ya, menghentikan pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat biosintesa peptidoglikan, menurunkan kelangsungan hidup kultur, membuat sel menjadi lisis. Nah, apa itu peptidoglikan? Peptidoglikan ini merupakan struktur dari dinding sel bakteri. Jadi dinding sel bakteri itu terdiri dari 3 macam ya. Salah satunya itu adalah peptidoglikan. Cek lagi pelajaran mikro. Ya. Jadi beta-laktam itu, antibiotik beta-laktam itu fokus di pembentukan
dinding sel peptidoglikan. Jadi ibaratnya dinding itu kan berupa pertahanan ya. Dinding sel itu kan berupa pertahanan suatu makhluk hidup agar dia tidak ada benda asing yang masuk atau cairan dia keluar. Tuh, kalau misalnya dindingnya itu sudah hancur atau tidak fungsinya tidak seperti awal gitu, pastinya nanti akan mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu. Tuh. Nah, ini untuk turunan-turunan penisilin. Jadi dari struktur umumnya tadi ya, ini dikasih penomoran ya biar ingat. Jadi penomoran satunya itu dari gugus S-nya. S tiazolidinnya tadi ya. S cincin tiazolidinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu. Nah, yang diganti-ganti itu adalah R-nya ini. Itu turunannya. Jadi kalian lihat misalnya penisilin G. Struktur dasarnya kan sama ya. Nah, yang berubah apa? Yang rantai sampingnya ini. Nih, jadi ini benzen ya. Benzen yang berikatan dengan CH2. Kalau penisilin V itu benzen yang berikatan dengan OCH2. Nah, ada yang kemarin yang bertanya posisi orto meta para. Orto itu apa? Jadi posisi suatu senyawa jika dia berupa benzen ya, kemudian dia terikat dengan gugus lain ya. Misalnya dia posisi rantai sampingnya berarti ya, gugus yang berikatannya ini jika posisinya seperti ini berdekatan ya, ada rantai samping di nomor 1 dan 2, terserah mau CH3, mau OH atau apakah yang ada di sini dia terikat dengan gugus lain si benzen ini, maka ini disebut dengan posisi orto. Tuh. Kalau misalnya dia benzen ya, posisi rantainya seperti ini ya, berarti dia terpisah oleh satu sudutnya ini di sini. Nah, maka ini posisinya adalah meta. Kemudian kalau posisi rantainya, rantai sampingnya seperti ini, ya, maka ini disebut dengan para. Khusus untuk benzen, ya, benzen. Jadi ada posisi orto, meta, dan ini yang disebut dengan para. Kemarin ada yang nanya itu, apa itu posisi orto, meta, para? Ini posisi rantai samping dari suatu benzen. Ini nggak bisa dekat-dekat nulisnya nih. Nah, oke. Nah, contohnya ini nih ya. Nah, ini posisinya berarti para. Ya, karena kan jaraknya 2 ya. Nih, D alfa amino P ini artinya para itu ya. Singkatannya para itu P hidroksi benzil penisilin. Nah, seperti tata nama suatu senyawa kan disebutin dulu rantai sampingnya dulu kan. Rantai sampingnya. Kenapa ada dextra D alfa gitu? Alfa itu nanti coba lihat lagi ya, kalau alfa beta itu berdasarkan posisi dia di apakah di atas bidang atau di bawah bidang rantai sampingnya. Kalau beta itu di atas, kalau alfa itu di bawah. Nah, kalau D itu dextro ya, apakah dia memutar ke kanan atau memutar ke kiri, dextro atau levo. Itu kan karena suatu senyawa kimia ini kan bentuknya 3 dimensi ya. Makanya kalau 3 dimensi itu posisi geometris dari rantai sampingnya itu kan untuk penamaan itu disebutkan ya, apakah rantai mana nih yang memutar ke kanan. Nah, kan si senyawa kimia itu kan nggak diem ya, dia bisa memutar bidang polarisasi cahaya ya. Kalau dia memutar ke kanan disebut dengan dextro, kalau ke kiri disebut dengan levo. Seperti itu. Nah, untuk turunan penisilin ini, turunan-turunannya itu yang merubah adalah rantai samping di gugus amidanya ini yang tadi ya. Jadi kalian lihat nih apa aja. Nah, berarti yang di otak-atik untuk penisilin itu adalah rantai samping yang di sini tadi. Tuh. Nah, pengelompokan penisilin ya, ada yang penisilin yang peka terhadap penisilinase. Ya, jadi penisilinase ini merupakan suatu enzim. Kalau ada ase-asenya berarti itu nama suatu enzim. Ya, berarti enzim yang berhubungan dengan penisilin ini.
Itu ada yang aminopenisilin, ada yang anti-pseudomonal penisilin atau karboksipenisilin, ureidopenisilin, dan turunan penisilin lainnya. Nah, untuk yang penisilin yang peka terhadap penisilinase ini berarti dia memiliki potensi yang baik melawan Staphylococcus dan Streptococcus. Ya, bakteri-bakterinya ya, berarti dia kuat untuk melawan Staphylococcus dan Streptococcus. Berguna untuk melawan beberapa kokus gram positif, tidak efektif terhadap Bacillus gram negatif. Mana yang bentuk kokus, mana yang bentuk Bacillus ya? Coba diingat-ingat lagi. Kalau aminopenisilin ini dia memiliki spektrum yang luas melawan bakteri gram negatif dan positif. Tapi dia tidak efektif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Nah, ini kan kalian juga pasti sudah belajar ya tentang nama-nama bakteri, kemudian penyebab penyakit apa. Oke, bakterinya apa, ya, penyakitnya apa. Nah, penisilin yang peka terhadap penisilinase. Nah, contohnya metisilin, oksasilin. Nih, kira-kira nih di apotik, di rumah sakit nih apa nih yang tersedia di sana nih? Kalau saya belum pernah lihat ya sediaannya. Nah, yang ini. Nah, kemudian ada yang aminopenisilin, contohnya ampicillin ada, amoxicillin ada, talamficillin ada. Tuh, berarti dia ada gugus aminonya ya, NH2-nya. Nih, kayak disebut dengan aminopenisilin. Tuh, ini rantai R-nya ya, rantai struktur dasar beta laktamnya pasti ada. Ini yang kita lihat adalah R-nya. Tuh, kenapa dia disebut dengan aminopenisilin. Kemudian ada yang karboksipenisilin. Berarti dia ada gugus karboksilatnya ya, karboksipenisilin nih, COOR ini kan karboksinya gitu. Jadi rantai R-nya itu memiliki gugus karboksi. Contohnya carbiniselin, indanyl ticarsilidin. Kemudian ada ureidopenisilin, aziosillin, piperacillin. Oke. Nih ya, berarti ada gugus ininya. Ureidopenisilin. Kemudian ada turunan penisilin lainnya, quinisilin, aminopenisilin, azidosilin, basampilin. Itulah. Nah, kita masuk ke hubungan struktur aktivitas atau HSA dari penisilin. Penisilin alami telah mengalami banyak modifikasi. Ya, kenapa banyak modifikasi? Karena si penisilin ini sudah banyak yang resisten. Ya. Maksudnya bakterinya sudah banyak yang resisten terhadap penisilin ini. Nah, sehingga dibuatlah turunan-turunan baru, penisilin baru dengan sifat yang lebih baik. Ya, dan penisilin ini juga mudah terurai ya, tidak tahan asam, tidak tahan oksidasi juga kalau salah ya kalau penisilin ini. Maka dibuatlah turunan-turunannya yang lebih stabil ya, sehingga tidak mudah rusak. Contohnya penisilin yang tahan asam. Ya. Nah, karena adanya gugus penarik elektron seperti gugus fenoksi yang terikat pada ranting samping amino. Gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Jadi si penisilin ini akan berubah menjadi asam penilat ketika dia berada di suasana asam. Nah, kalau dia berubah menjadi asam penilat, maka yang aktif itu kan beta laktam tadi ya, gugus beta laktam itu harus tetap ada, strukturnya harus tetap seperti ini. Ya. Nah, kalau dia posisi asam nanti ini strukturnya tidak seperti ini, sikliknya itu tidak akan siklik lagi. Akan terurai. Ya, makanya
dia tidak akan efektif kalau misalnya dengan asam lambung kah, gitu kan ya. Pokoknya susunan asam yang berpengaruh terhadap kestabilannya ini. Kemudian ada penisilin yang tahan terhadap beta laktamase. Nah, jadi beta laktamase ini merupakan suatu enzim yang bisa menguraikan cincin beta laktam. Ya, ini dihasilkan oleh enzim yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi ketika bakteri itu menghasilkan beta laktamase, berarti dia bisa menguraikan struktur beta laktam yang ada pada obat, sehingga obatnya tidak efektif lagi gitu. Karena ada yang gugus meruah bulky pada rantai samping amino sampai pokoknya rantainya tadi yang ini R tadi ya. Nah, yang di sini tadi. Nah, pokoknya kita di sini ya. Yang dimodif-modif kan di sini. Nah, di sininya ya. Yang dimodif di rantai R-nya ini. Misinya cincin aromatik yang berada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Nah, gugus halogen ini berarti yang golongan 7A. Ya, unsur-unsur yang ada golongan 7A. Misalnya dia dilakukan modifikasi struktur, ditambahkan gugus halogen, ya. Posisinya ini ya, harus ada cincin aromatik dulu. Berarti harus ada cincin benzen dulu. Kemudian posisinya harus orto. Harus seperti ini ya. Kemudian ada halogennya. Apakah itu I, Br, terus apalagi tuh yang turunan golongan-golongan halogen gitu. Nah, atau metoksi. Metoksi berarti kan CH3 ya. Oh, CH3. Metoksija. Oh, CH3 ya, maka penisilinnya akan tahan terhadap beta laktamase kalau ada gugus di sana, gugus halogen kah atau metoksi. Kemudian juga bisa turunannya itu yang bekerjanya spektrum luas. Nah, jika ada gugus hidrofil seperti hidrofil ini berarti gugus yang suka air ya, hidrofil seperti NH2 pada rantai samping sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran telur bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Nah, jadi yang agak susah itu bakteri gram negatif ya, karena kalau dari segi struktur bakterinya itu coba dilihat lagi perbedaan antara struktur bakteri gram negatif dan positif, sehingga kalau penisilin ini menjadi dia lebih luas lagi kalau ada tambahan gugus hidrofil di rantai sampingnya itu. Kemudian ada penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa. Kalau adanya gugus asidik pada rantai samping ya, gugus asidik itu contohnya apa? Contohnya yang karboksilat, COH, SO3H atau NHCO, maka dia akan aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, penisilin yang bekerja sebagai prodrug. Prodrug ini maksudnya apa? Prodrug itu maksudnya obat yang kalau dalam bentuk bentuk itunya. Misalnya nih contoh produk itu sebenarnya penisilin G. Nah, penisilin ini kalau dalam bentuk penisilin G itu dalam tubuh tidak akan aktif. Tuh. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh di metabolisme, maka dia akan prodrug ini akan menjadi zat aktif. Baru dia akan ketika sudah dimetabolisme oleh tubuh, baru dia menjadi zat aktif. Itu yang disebut dengan prodrug. Ya. Nah, cara membuat prodrug itu bisa dibuat dalam bentuk garamnya, diubah menjadi bentuk garam, contohnya prokain penisilin G, benzatin penisilin G. Jadi ditambahin ya, si prokainnya ini menjadi garam dari prokain penisilin G. Benzatin dari penisilin G. Menutupi gugus amino bebas, misalnya yang terdapat pada struktur amfisilin dengan membentuk garam amida yang akan diurai kembali pada in vivo. Contohnya piperasiklin, azoksiklin, mezoksiklin, apilsilin. Maaf ya, silin bukan siklin. Piperasilin, azlosilin, mezosilin, apalsilin. Jadi ditambahkan menutupi gugus amino bebas. Gugus NH-nya itu ya. Membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3. Contohnya
bamfisilin, pimvansilin, dan talamfisilin. Tadi penomoran tadi mana ya tadi penomorannya tadi tuh? Oh, yang ini ya. Ini hubungan struktur aktivitasnya ya. Nah, pertama dari atas kita lihat dari 1 dulu ya, dari N ini. Oh, dia posisinya di sini N1. Bukan di S ya, kemarin itu 1. Oke. No substitusi allow. Jadi tidak butuh lagi substitusi karena tangannya sudah 4 ya. C-nya sudah 4. Kemudian ini cis stereo chemistry esensial. Jadi posisinya harus berupa cis ya, posisinya sama HH tuh. Kemudian yang ini yang rantai samping ini ya, electron withdrawing group. Nah, ini yang bersifat nucleophilic ya. Nah, ini yang sangat reaktif tadi. Kemudian ada gugus karboksil di sini. Ini cincin beta laktamnya. Confirm future strength of beta lactam, the greater of strength, the greater the activity, the greater the stability molecule ada faktor. Ada asam karboksilat. Oke, dan ini yang cincin tiazolnya. Nah, biasanya sulfur ini biasa ada, sulfur is usual but not essential. Biasanya ada tapi tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting ini maksudnya tidak terlalu penting dalam aktivitasnya. Itu. Ini yang pentingnya karena side chain ini. Electron withdrawing group, randomized oxygen nucleophile, oxygenless nucleophilic will keep up provide estate. Nah, untuk mekanisme kerjanya, jadi ada antibiotik yang bakteri statik, ada yang bakterisidal. Bakteristatik berarti menghambat pertumbuhannya aja ya. Kalau bakterisid berarti dia membunuh. Ini perbedaan antara dinding sel bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, ini di sel membrannya ya. Oke. Membran selnya untuk di gram positif itu ada di dalamnya sini. Di luarnya itu dilindungi oleh dinding sel peptidoglikannya ada di sini. Nah, sedangkan kalau gram negatif itu dia memiliki lipophilic hydride layer. Jadi ada seperti lapisan yang lipofilik. Tuh. Kemudian peptidoglikannya baru di sini ya, setelah dilindungi oleh lipophilic ini. Nah, di dalamnya baru membran sel. Itu kalau dia bakteri gram negatif. Jadi penisilin ini menghambat sintesis lapisan peptidoglikan. Berarti menghambat pembentukan lapisan peptidoglikan yang mengandung NAM. NAM ini adalah N-asetil muramik asid dan NAG, N-asetil glukosamin, dihubungkan oleh protein pengikat penisilin atau PBP, penicillin binding protein. Jadi si penisilin ini dia akan menghambat terbentuknya ini si peptidoglikan dinding sel bakteri itu. Oke. Bekerja pada PBP. Bekerja itu pada protein pengikat penisilinnya dan dapat menghambat sintesis peptidoglikan. Jadi hasil akhirnya adalah tidak terbentuknya peptidoglikan di dinding sel bakteri. Transpeptidase berarti kan enzim transpeptida ya, yang terletak di dalam membran sel bertanggung jawab untuk ikatan silang rantai peptidoglikan. Jadi kan dia ini selang-seling ya, NAG-NAM-nya itu selang-seling posisinya. Kemudian ada jembatan peptida, ini dihubungkan oleh jembatan peptida.
antara NAG-nya ya, antara NAG dengan NAG satu jalur ke jalur lain itu dihubungkan oleh rantai peptidanya. Untuk membuat grid kaku, ada enzim yang disebut dengan transpeptidase yang menghubungkan string peptida kecil tegak lurus dengan rantai NAB dan NAG. Oke, namanya transpeptidase, penicillin binding protein. Nah, ini strukturnya ya, dari yang biru itu N-asetil glukosamin, yang ungu itu N-asetil muramic acid. Nah, kemudian nih, penisilin tadi ya yang memiliki cincin beta laktam itu, penicillin inactivates the transpeptidase enzyme by covalently bonding to the serine residue within the active site. Jadi dia itu inaktif ya dari enzim transpeptidase itu melalui ikatan kovalen ya. Nah, makanya dinding selnya itu tidak terbentuk. Jadi dia mensabotase nih. Ya, di sini ya ikatan enzim transpeptidasenya tadi, enzim transpeptidasenya. Di PBP tadi ya, penicillin binding proteinnya itu. Nah, sehingga nih awalnya kan seperti ini ya, dinding sel bakterinya bagus nih. Jadinya bolong-bolong gitu. Karena terhambat pembentukan dinding selnya itu tidak terbentuk semua nih kan. Nah, itu jadi ada yang bolong-bolong. Kemudian ada yang bakteri itu menghasilkan enzim beta laktamase. Apa itu enzim beta laktamase? Adalah enzim yang dapat menginaktifkan antibiotika beta laktam. Jadi dia bisa menginaktif. Jadi lawannya aktif apa? Pasif ya, mempasifkan antibiotik beta laktam. Pada bakteri gram negatif, ya enzim beta laktamase terdapat pada ruang periplasma, suatu posisi strategis karena harus dilewati oleh antibiotik beta laktam sebelum mencapai sasaran. Kalau pada bakteri gram positif, enzim tersebut dilepaskan ke dalam medium dan merusak antibiotik beta laktam sebelum mencapai sel. Nah, makanya kalau misalnya cincin beta laktamnya itu sudah dirusak oleh enzim beta laktamase, otomatis bakterinya akan resisten terhadap turunan-turunan beta laktam ya. Nah, untuk obat-obat yang sudah antibiotik yang sudah resisten, bakterinya sudah resisten terhadap antibiotik tersebut, bisa kita kombinasi dengan beta lactamase inhibitors. Apa itu beta lactamase inhibitor? Adalah senyawa yang dapat menetralkan enzim beta lactamase. Berarti dia bisa menetralkan, itu berarti dia ya tidak aktif enzim beta laktamasenya. Kalau enzim beta laktamasenya tidak aktif, otomatis kan tidak terjadi perubahan tadi. Jadi kalau misalnya ini ya cincin beta laktamnya ya, beta laktam, kemudian ada enzim beta laktamase, maka ini kan awalnya siklik nih. Ya, maka akan putus rantainya ini. Di sini kan tidak ada nih rantai putus rantainya. Maaf. Nah, sedangkan dia tempat aktifnya ini. Ya, sisi aktifnya tuh yang di sini gitu. Kalau dia bentuknya sudah berubah menjadi uncyclic, otomatis dia akan menjadi tidak aktif lagi gitu. Nah, biasanya ada senyawa-senyawa yang berfungsi sebagai beta laktamase inhibitor. Nah, sehingga dia digunakan bersamaan dengan bakteri-bakteri beta laktam. Antibiotik beta laktam. Tujuannya adalah agar si antibiotik itu tidak dirusak oleh enzim beta laktamase yang ada pada bakteri. Contohnya apa? Contohnya adalah asam clavulanat, asam olivanat, sulbactam, prifsulbactam. Contohnya. Nah, jadi beta laktam antibiotik ya. Kemudian ada cincin beta laktam. Nah, kalau dia misalnya dihidrolisis oleh beta laktamase menjadi inactive compound.
Jika antibiotik beta-lactam ditambah dengan beta-lactamase inhibitor membentuk suatu kompleks, maka effectiveness of beta-lactamase is diminished. Jadi masih nggak bisa ya si beta-lactamase ini menguraikan si beta-lactam antibiotik ini. Enhance the activity of beta-lactam antibiotik. Jadi bisa meningkatkan aktivitas antibiotik beta-lactam. Kita masuk ke golongan yang kedua, beta-lactam yang kedua, yaitu cephalosporin. Nah, cephalosporin ini merupakan antibiotik beta-lactam kedua terbesar setelah penisilin ya. Berspektrum luas dan tahan terhadap penisilinase. Awalnya diisolasi dari Cephalosporin acremonium oleh ilmuwan Italia pada tahun 1945. Nah, ini struktur dasar dari cephalosporin agak berbeda ya. Beta-lactamnya tetap, yang berbedanya di sini nih. Di sini adalah dihydrotiazidin ring, cincinnya ya. Cincin yang keduanya, kalau tadi thiazolidin, kalau yang penisilin, kalau yang cephalosporin dia dihydrotiazin, cincin dihydrotiazin. Ya. Nah, yang berganti-ganti juga di sininya ya. Ada R1, di sini ada R1 ya. Ada R1, ada R2. Itu yang bisa berubah-ubah rantai sampingnya. Nah, ini asam aminocephalosporanic acid, asam aminocephalosporanic. Ini. Struktur aktivitas relationship cephalosporin. Oke. Nah, di sini dia ada R1. Ini R1, ini R2. Oh, di sini nggak disebutin. Ini struktur dasar ya. Jadi bisa substitusi rantainya bisa di sini R1, R2 atau di R3. Ini dia influence the antibacterial activity, effect binding of beta-lactamase. Jadi dia yang aktivitas antibakterinya itu dipengaruhi oleh rantai R1 ini. Oke, kemudian dia juga mempengaruhi ikatan dengan enzim beta-lactamase. Kemudian untuk R2 ya, position substituent chemical metabolic instability effect on interbilateral activities. Jadi ini berpengaruh ke sifat fisikokimianya ya, stabilannya juga. Okay. Kemudian yang ketiga ini penting gitu. Stereochemistry essential. Nah, biasanya gugus COH ini ya, carboxylic acid, asam karboksilat yang di sini useful during formulation product development. Jadi sangat berguna ketika formulasi pengembangan produknya. Oke. Hubungan struktur aktivitas cephalosporin. Turunan cephalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3-nya. Oke, ini R3 ini berarti C-nya nomor 7 ya. Kemudian tadi yang R boleh ganti-ganti ya, namanya sini udah R3 pula di sini. Pokoknya ini posisinya ya. Jadi kan penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, struktur intinya sama kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Berarti di sini ya C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik. Jadi kalau mau mendapatkan sifat fisikokimia yang lebih baik dari si cephalosporin ini, maka yang diotak-atik di posisi C3-nya. Dan memodifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Jadi kalau mau misalnya dia aktif terhadap bakteri apa nih? Bakteri gram positif, negatif, atau luas, maka yang diubah adalah posisi C7-nya.
bukan posisi yang dirubah, tapi rantainya maksudnya, rantai sampingnya yang dirubah. R3 yang di sini. Ini kepotong nih. Nih, di sini ya. Adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Jadi kalau ada gugus-gugus yang elektrofil, ya maka dia akan meningkatkan aktivitas antibakteri. Aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi OCH3 ya pada posisi C7 seperti pada cefamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta laktamase. Pergantian isositrik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan seksafamisin atau oksafamisin dengan oksasefa menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Ya, jadi pada ini tadi S ini ya, pergantian isositrik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O, jadi diganti ini dengan atom O akan menghasilkan oksasefamisin dan oksasefam menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Jadi ini variasi at 3 transition substitution. Jadi kalau yang diganti di R3-nya. Nih ya, R alkohol misalnya diganti dengan kita menggunakan gugus alkohol OH, block metabolism and prolong activity, poor living group. Ya. Jadi gugus pergi yang lemah, OH itu kan termasuk gugus pergi yang lemah. Jadi dia aktivitasnya lebih panjang. Bisa diganti juga dengan H, CH3, CH2O, CH3, CH3, CH. Nah, dia stabil terhadap kalau diganti ini ya. Gugus ini acid and metabolically stable. Jadi dia lebih stabil terhadap asam dan metabolisme. Ya, jadi boleh di oral active and short half life. Jadi dia boleh digunakan penggunaannya berupa sediaan oral dan memiliki tes tengah yang pendek. Ya, jadi kalau tes tengahnya pendek berarti dia cepat itu ya diekskresikan ya. Pyridine good living group not cleaved by esterase and poorly absorpsi so good wall injeksi. Jadi kalau misalnya dia ada variasinya berupa pyridin, dia harusnya gugus pyridin ya. Dia itu harus diinjeksikan gitu. Karena dia poorly absorbed ya, jadi diabsorpsi itu rendah. Nah, kalau misalnya quaternary ammonium moiety, jadi kalau diganti lagi dengan cara seperti ini, dia bisa enhance antibacterial activity. Jadi kalau misalnya ada yang sudah resisten ya MRSA gitu, bakteri-bakteri MRSA dan Pseudomonas aeruginosa itu bisa pakai gugus yang seperti ini. 3 thiodiazole exit label. Nah, jadi oral inactive. Jadi harus struktur kimia dari rantai samping dari cefalosporin itu dia menentukan apakah dia bisa oral atau harus injeksi. Ya kalau misalnya dia tidak kalau dia misalnya tidak stabil gitu ya secara kalau digunakan secara oral maka dia harus injeksi berarti. Jadi gugus sampingnya itu berpengaruh juga. Nah, kalau diganti gugus ini ya si CH3 ini maka dia increase stability against some beta lactamases. Jadi dia akan meningkatkan kestabilan melawan enzim beta laktamase bakteri gram negatif. Jika R1-nya di sini ya R1 yang ini itu adalah NH2 atau OH atau OCHO minimal resistant against beta lactamase. Ya, jadi dia efek melawan beta laktamasenya minimal. More acid stable and lebih stabil terhadap asam dan has higher activity against gram positive bacteria. Memiliki aktivitas yang lebih tinggi melawan bakteri gram positif.
Kalau posisinya seperti ini, 25-diclofenyl thioacetamido group excellent in vitro anti-MRSA activity but pure in vivo activity. Nanti saya minta kalian mencari atau itu apa MRSA ya. Nih, cari tahu nih, MRSA ini apa nih? Nah, mekanisme kerjanya, cephalosporin ini merupakan bakterisidal, ya. Cephalosporin dan beta-lactam berikatan dengan PBS, penicillin binding, PBP ya, PBP penicillin binding protein dengan ini. PBP yang berhubungan dengan pembentukan peptidoglikan di dinding sel. Tuh. Some PBP have transpeptidase activity. Jadi ada aktivitas transpeptidasenya ya. Transpeptida ini yang sangat penting untuk pembentukan dinding sel. Tuh. Jadi kalau dia ikutan di PBP si cephalosporin ini otomatis nanti tidak terbentuk dinding sel sehingga si bakterinya akan mengalami kebocoran seperti ini. Untuk pengelompokannya, cephalosporin ini ada 5 generasi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dikembangkan terus. Kalau generasi 1 itu aktivitas yang tinggi terhadap bakteri gram positif, namun aktivitasnya rendah terhadap bakteri gram negatif. Ini contoh-contohnya ya. Nah, yang saya tahu tuh cefadroxil. Yang saya tahu tuh maksudnya yang di sediaan yang ada tuh cefadroxil ya, masih dipakai. Tuh, jadi dia hanya efektif untuk bakteri gram positif. Kemudian ada cephalosporin generasi kedua. Ini lebih aktif terhadap bakteri gram negatif dan tidak terlalu aktif terhadap bakteri gram positif dibandingkan dengan generasi 1. Contohnya cefamandol, cefoxitin, cefuroxim, cefador, cefonixit. Jadi hati-hati ya kalau misalnya pemilihan antibiotik itu, apalagi yang spektrum sempit, ya nggak bisa ngasal. Kalau generasi ketiga kurang aktif melawan bakteri gram positif dibandingkan generasi pertama, tapi memiliki spektrum yang lebih luas terhadap bakteri gram negatif. Oke, contohnya ceftriaxone, cefotoxim, cefazidim, ceftriaxone. Ini yang sering ya, ceftriaxone ini sering dipakai untuk sebelum ini ya kayaknya. Kalau kita sebelum operasi ya, operasi itu untuk mencegah infeksi itu disuntikkan ceftriaxone. Kemudian generasi keempat memiliki spektrum yang lebih luas dalam melawan bakteri dibanding turunannya cephalosporinnya. Berarti dia ini lebih ini lagi ya, maksudnya bisa di gram positif dan gram negatif. Nah, yang terakhir ada yang generasi kelima. Ya, ini dia ceftobiprole ya. Dia aktif melawan methicillin resistant yang sudah Staphylococcus aureus yang sudah resisten dengan methicillin, atau yang Streptococcus pneumoniae yang sudah resisten dengan penicillin. Bisa dipakai cephalosporin generasi kelima, ceftobiprole. Belum pernah ketemu ya obatnya ini ya. Ini apa kelebihan cephalosporin dibanding penicillin? Nah, dia akan meningkatkan dibanding penicillin, kestabilan terhadap asam itu lebih tinggi dibanding cephalosporin lebih tinggi dibanding penicillin. Most of the drug have better absorpsi, lebih mudah diabsorpsi dibanding penicillin. Spektrum antimikrobanya lebih luas. Increase activity against resistant mikroorganisme. Jadi aktivitasnya melawan mikroorganisme yang sudah resisten itu lebih tinggi. Decrease allergenicity, berarti bersifat alergeniknya rendah, meningkatkan toleransi, increase tolerance dan penicillin ya. Dia lebih toleran dibanding penicillin.
Kemudian ada turunan beta-lactam non-klasik, disebut non-klasik karena dia tetap mengandung cincin beta-lactam yang kadang-kadang bergabung dengan cincin lain yang terdiri dari 5 atau 6 atom. Dibanding dengan turunan penisilin atau cephalosporin, strukturnya mempunyai gambaran dasar yang berbeda. Demikian pula sifat biologisnya. Apa aja nih contoh beta-lactam non-klasik? Contohnya ada turunan asam amino D-penisilanat, turunan asam penisilanat, carbapenem, oxapenem, beta-lactam monosiklik. Nah, ini contohnya. Next, kita masuk ke turunan amfenikol, atau kita lebih kenalnya kloramfenikol ya. Kloramfenikol, tiamfenikol itu adalah turunan amfenikol. Turunan amfenikol adalah antibiotik yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya. Merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas, bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus menumbas sel bakteri. Jadi spektrumnya luas, sifatnya tapi bakteriostatik ya. Tuh, mudah menembus sel bakteri karena dia larut dalam lemak. Struktur umumnya, turunan kloramfenikol ini, amfenikol ini, ya, jadi macam-macam ya. Ada yang gugus di sininya ya, R1 dan R2-nya. Rantai dasarnya, rantai induknya itu ada CCHOH, NH, kemudian CO, CH2O, dan ada benzennya. Ada aromatiknya. Kalau R1-nya NO2 di sini, R2-nya CH2NN2 itu azidamfenikol. Yang kita lebih sangat kenal itu kloramfenikol ya. Di sini NO2, di sini CHCl2. Nah, kalau tiamfenikol bedanya di sini ya, bukan NO2, SO2CH3. Nah, kloramfenikol ini merupakan antibiotik spektrum luas yang bersifat bakteriostatik, merupakan obat pilihan untuk pengobatan demam tifoid ya, tipes ya, yang disebabkan oleh salmonella. Kloramfenikol diisolasi dari Streptomyces venezae oleh Ehrlich et al. Pada tahun 47. Kemampuan kloramfenikol menembus sistem saraf pusat menjadikannya alternatif untuk penguatan meningitis sebagai antiriketsia. Jadi meningitis ini kan karena dia bakterinya ada di otak ya, sedangkan sangat susah untuk menembus sawar-sawar otak itu. Tidak semua obat bisa menembus sawar otak itu. Ternyata kloramfenikol ini bisa mampu menembus sistem saraf pusat. Untuk hubungan struktur aktivitas kloramfenikol ini, ya, modifikasi gugus para nitrofenol. Ini ya, dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni penggantian gugus nitro oleh substituen lainnya akan menurunkan aktivitas antibakteri. Pemindahan posisi gugus nitro dari posisi para juga akan menurunkan aktivitas. Jadi misalnya di sini kan posisinya para ya. Kalau kita pindahkan dia ke sini, si N2O-nya nitronya menjadi meta ya, posisi meta juga akan menurunkan aktivitasnya. Penggantian gugus fenil oleh gugus alisiklik akan menghasilkan senyawa yang kurang poten. Oke, jadi kalau harus gugus fenil ya. Modifikasi pada rantai samping di kloroasetamida, rantai samping di halogen lainnya akan menghasilkan senyawa kurang poten meski aktivitas utamanya tetap ada. Yang di sini ya. Nih. Modifikasi 3-propanadiol bila gugus alkohol pada C1 diubah akan menurunkan aktivitasnya, sehingga adanya gugus alkohol pada senyawa ini penting ya untuk aktivitas antibakterinya. 1,3-dihidroksi ini ya, dihidroksi 1,4-nitro benil propan 2 dikloroasetamida. Yang ketiga, antibiotik turunan tetrasiklin. Untuk golongan antibiotik turunan tetrasiklin merupakan turunan oktahidronaftasen. Jadi dari bahasanya aja ya, tetra itu 4, siklin itu berarti siklik. Jadi ada 4 siklik ya, atom C siklik.
Nah, itulah ya. Jadi merupakan gabungan 4 buah cincin serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. C asimetrik berarti C yang 4 tangannya itu berbeda. Turunan tetrasiklin merupakan antibiotik poten yang memiliki aktivitas spektrum luas, baik terhadap bakteri gram negatif dan positif. Jadi spektrumnya luas ya. Oleh karena itu tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk berbagai macam penyakit infeksi. Untuk penggolongannya alami, semisintesis, dan protetrasiklin. Yang alami contohnya tetrasiklin, klotetrasiklin, oksitetrasiklin, bromo, deksametil, deksametil-klor tetrasiklin. Ya, perhatikan yang diperhatikan adalah R1, R2 dan R3-nya. Ya, itu yang membedakan masing-masing dari tetrasiklin ini. Nah, untuk yang sintesis, semisintesis ya, semisintesis ini berarti ada dia diekstraksi dari awal juga dari tanaman, dari makhluk hidup, dan kemudian ada proses penambahan ya yang di analognya itu diganti. Ada doksisiklin, minoksiklin, metasiklin, meklosiklin. Jadi rantainya ada 4 ya di sini yang dimodifikasi. R1-nya malah di sini R1, R2, R3, R4. Nah, kalau di sini kan tadi maaf ya, ini kok saya salah coret. Ini R1. Ini R3-nya di sini. Kalau dia protetrasiklin Oke. R-nya beda ya. R-nya di sini berarti ya. Nah, yang diganti-ganti posisi R-nya ini. Untuk hubungan struktur aktivitas tetrasiklin, cincin harus merupakan cincin aromatik. Ya, udah cincin aromatik karena namanya kan tetra ya, tetrasiklin. Dan cincin A harus tersubstitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya. Nah, untuk A ini harus diperhatikan nih, substitusi masing-masing bagian-bagian di A ini. Cincin A dan C dapat mentoleransi perubahan substituen selama sistem ketoenol C1, C12, C1, C12 ya, 12A tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin fenol. Jadi ingat fenol apa? Fenol itu adalah harus ada OH-nya ya, aromatik yang ada gugus OH-nya itu fenol. Cincin ACD fenol merupakan sistem ketoenol yang sangat penting. Ketoenol itu berarti kan ada keton dan alkoholnya ya. Kan ada ini ketonnya, ini alkoholnya, ketoenol. Yang sangat penting dan cincin A harus memiliki sistem ketoenol yang terkonjugasi. Oke. Konjugasi itu maksudnya ini ya. Ada ikatan rangkapnya. Secara spesifik cincin A mengandung trikarbonil. Satu gugus ketoenol pada posisi C1, 2, dan 3. Ini ya. Ini CONH2. Struktur kimia penting lainnya untuk aktivitas antibakteri adalah pada gugus amin pada posisi C4 pada cincin A. Nih. Ya ini semua lah dari tadi ya disebut. Yang penting mah ini semua. Itu struktur dasar yang pentingnya. Oke. Nah, ini ternyata juga berpengaruh. Ini posisi N ini ternyata berpengaruh ke pKa-nya. Ya, ini pKa1, pKa3, pKa2-nya. Ya, tingkat keasamannya. Ini juga pKa1. Tuh, konjugasi ini. Conjugate tрион system is acidic nature. Jadi sifat alami, asam alaminya gara-gara ini. Oke. Strong alkaline. Oke, ini contoh-contoh struktur dari tetrasiklin ya, berdasarkan rantai sampingnya. Kita langsung aja ya lanjut terus.
Nanti bisa dibaca lagi. Nah, yang perlu ini kan adalah tetrasiklin ini suka membentuk kelat ya. Jadi kasus yang terjadi itu adalah kalau yang mengkonsumsi tetrasiklin ini giginya sering hitam ya. Tuh kalau baru ketahuan ternyata itu penyebabnya adalah tetrasiklin. Jadi buat anak-anak itu kita tidak boleh memberikan antibiotik tetrasiklin anak-anak di bawah 12 karena dia berikatan dengan ini tadi ya, CA, FeAl, Fe3 sitrat, lipoprotein serum, albumin, globulin. Tuh. This insolubility is not only inconvenient for the preparation but also blood level and oral. Nih, dia incompatible with multivalent ion-rich antasida misalnya ya, and with hematinic and concomitant consumption of daily product rich in calcium. Jadi tidak boleh ini karena hitam giginya itu kan berinteraksi dengan kalsium ya, kalsium yang ada pada gigi. Kontraindikasi jadinya. Nah, mekanisme ini dia menghambat protein sintasenya ya. Sintesis protein. Oke, ini nanti kalian belajar di farmakologi untuk ininya. Yang keempat, turunan aminoglikosida. Nah, aminoglikosida merupakan antibiotik yang memiliki satu atau lebih gula amino. Jadi ada gula, ada gugus aminonya ya yang terhubung pada cincin aminosititol merupakan ikatan glikosida. Kalau ikatan glikosida ini maksudnya adalah ikatan antara gula dengan non-gula, maka disebut dengan ikatan glikosida. Antibiotika golongan ini umumnya merupakan antibiotika spektrumnya luas. Ya, dan dengan aktivitasnya lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan positif. Streptomycin merupakan antibiotik aminoglikosida pertama yang diisolasi dari Streptomyces griseus. Ini contohnya ya, sumber penghasilnya ada streptomycin dihasilkan oleh Streptomyces griseus, neomycin dari Faridae, kanamycin kanamycillettus. Jadi yang ini struktur gulanya ya. Ada NH-nya, gulanya makanya disebut dengan aminoglikosida. Itu antara gula dan non-gula. Jadi ada gula yang terikat dengan non-gula. Makanya disebut dengan aminoglikosida. Ini contoh-contohnya ya. Hubungan struktur aktivitas aminoglikosida terdiri dari dua atau lebih gula amino yang terhubung melalui ikatan glikosida dengan 1,3 diaminosikloheksanah. Ya. Dengan demikian aminoglikosida memiliki dua struktur utama yang penting yakni gula amino dan cincin aminosiklisito. Pada hampir semua aminoglikosida cincin tersebut adalah 2-deoksistreptamin kecuali pada streptomycin dan dehidrostreptomycin. Jadi ini gugus gula aminonya. Ini gulanya. Amino posisi C6 dan C2 merupakan target dari penginaktifan enzim bakteri. Jadi yang efektivitasnya itu berdasarkan C6 dan C2, ada substitusi metil pada C6 dapat meningkatkan resistensi enzim. Hilangnya gugus 3-OH atau 4-OH atau keduanya tidak mempengaruhi aktivitas enzim. Jadi nggak ngaruh nih ya, yang OH ini nggak ngaruh. Tapi lebih yang pengaruh adalah yang di sini. Aminosiklisitol ya. Sterilisasi pada posisi C1 tidak menyebabkan hilangnya aktivitas. Jadi ini boleh ya kalau ada yang ditambahkan asetil gitu kan. N-etilisasi sisomisin menghasilkan netilimycin yang memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap penginaktifan oleh beberapa enzim. Jadi ketika ditambahkan dengan N-etilil hilangnya atom O dari gugus 5-OH ya, ini sisomisin menghasilkan 5-deoksisisomisin menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilisasi gus 3 amino. Kita lanjut aja ya kalau mekanisme kerja. Ini juga menghambat dinding sel ya.
Yang kelima, turunan polipeptida. Antibiotik turunan polipeptida memiliki struktur polipeptida yang kompleks, yang resisten terhadap protease hewan dan tumbuhan. Memiliki gugus lipid selain gugus amino, ya, yang tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Obat-obat golongan ini adalah bacitracin, polymyxin, ampomycin, tirotrisin, dan vancomycin. Ini contoh ininya ya. Jadi dia berikatan dengan asam-asam amino. Makanya disebut dengan poli. Poli itu kan banyak ya, polipeptida. Berikatan dengan banyak asam amino peptida. Ada turunan makrolida. Antibiotik turunan makrolida merupakan antibiotik yang sangat bermanfaat khususnya untuk terapi penyakit infeksi yang disebabkan oleh gram positif baik dalam bentuk kokus atau basil. Antibiotik ini efektif melawan bakteri gram negatif kokus ya. Dihasilkan oleh Streptomyces sp, mempunyai 5 bagian struktur dengan karakteristik sebagai berikut. Oke. Strukturnya itu adalah cincin lakton yang besar, biasanya mengandung 12-17 atom. Jadi seperti ini ya. Cincinnya itu sangat besar. Biasanya kan cuma 3 cincin itu 4, palingnya 4, 5, 6, ini ternyata besar ya. Makanya disebut dengan makrolida. 1 atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. Gugus dimetilamino pada residu gula menyebabkan sifat basa dari senyawa dan memungkinkan untuk dibuat bentuk garamnya. Ada linkomisin. Kalau linkomisin merupakan senyawa bakteriostatik pada yang kadar tinggi dapat bersifat bakterisid. Jadi kalau kadar yang rendah bersifat bakteriostatik, kalau kadar tinggi bersifat bakterisid. Diisolasi dari Actinomycetes, Streptomyces, dan Lincolnensis. Ini strukturnya ya. Kalau dia linkomisin itu R-nya OH. Mana nih R-nya nih? R nih sini ya. Jika R-nya itu OH, dia adalah linkomisin. Kalau R-nya ini Cl, dia clindamycin. Biasanya buat apa? Buat jerawat ya, clindamycin. Untuk HSA-nya, N-dimetilasi memberikan aktivitas melawan bakteri gram negatif. Bertambahnya panjang rantai substituen profil hingga N-heksil pada posisi C4 nih pada gugus spirulidin meningkatkan aktivitas in vivo. Thiometiter pada gugus thiolinkosamida adalah penting untuk aktivitas antibakteri. Modifikasi struktur pada posisi C7 seperti penambahan S-kloro atau CS-kloro, CRO, CH3 akan mengubah fisiologi kimia obat dan mempengaruhi sifat farmakokinetik dan spektrum aktivitasnya. Ada efek sampingnya ya, ruam kulit, mual, muntah, dan diare. Nah, antibiotik lain, rifampicin contohnya ya. Rifampicin diisolasi dari Nocardia mediterrane dan merupakan antibiotik dengan spektrum aktivitas yang luas. Pada umumnya rifampicin digunakan sebagai obat anti TBC. Adapun struktur kimianya adalah seperti ini ya. Oke. Cukup panjang ya kuliah kita karena memang materinya banyak sekali. Dan untuk hari Sabtu itu kita ada materi lagi karena ini sebenarnya kalau untuk matrikulasi kimia farmasi ini nggak cukup ya karena memang materinya banyak, tapi ya mau nggak mau kita harus jalani. Jadi untuk Sabtu tanggal berapa tuh? Sabtu tanggal sekarang tanggal 18 ya, 18, 21, tanggal 21 bulan 8 itu kita ada materi lagi ya. Materinya jadi saya harap semuanya datang. Kita tunda dulu kuisnya ya, jadi kita selesaikan materi dulu agar nanti kalau misalnya semua langsung diberikan rasanya nanti kalian akan overload ya, karena ini saja itu udah materinya udah panjang banget tuh. Oke. Jadi next hari Sabtu kita masuk ke analgesik ya sama lupa saya, pokoknya analgesik dulu lah. Oh ya, jadi HSA obat analgesik. Oke.
tidak perlu dihafal ya, tapi dipahami biasanya mana rantai-rantainya, posisi-posisi mana yang di otak-atik gitu ya, untuk mendapatkan apakah sifat fisikokimia yang lebih baik atau aktivitas yang lebih baik. Oke, saya sangat berharap kalian bisa memahami, pasti tidak cukup dari apa yang saya sampaikan, makanya saya, sarankan untuk beli buku ya, atau terserah ya mau beli atau mau pinjam, yang buku Kimia Medisinal Siswandono, silakan dicari. Itu, nggak terlalu mahal juga ya harganya, yang jilid 2. Jadi biar kalian juga, bisa baca sendiri dan lebih paham ya, kalau kita baca sendiri itu kan kita lebih paham daripada hanya mendengarkan saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika memang ini ya, kuliahnya terburu-buru dan penyampaiannya kurang maksimal. Eee, kita tutup ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.